Shalom adik-adik. Shalom Kak Lena. Shalom Kak Pita. Apa kabar Kak Lena? Puji Tuhan sehat Kak Pita. Kak Pita gimana kabarnya hari ini? Sehat dong, luar biasa. Wah kayaknya Kak Pita ceria banget nih adik-adik. Kak Lena mau tahu nih Kak Pita kenapa sih seneng banget hari ini? Karena kemarin tuh kan aku habis sebel-sebelan sama temen aku. Tapi aku udah baikan sama dia. Wah. Jadi udah ngerjain tugas bareng, udah bercanda bareng, akhirnya udah baikan. Wah keren banget Kak Pita. Berarti Kak Pita mencerminkan kasih Tuhan lewat hidupnya Kak Pita ya. Wah. Oke adik-adik, Kak Lena sama Kak Pita udah gak sabar banget kita mau ibadah bareng ya adik-adik ya. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan sebelumnya. Boleh kita satu dalam doa dulu ya. Yuk tutup mata, lipat tangan adik-adik semuanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami kuat sampai dengan saat ini. Semuanya karena kesetiaan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar lewat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memuji Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan Yesus dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan. Semuanya semangat memuji Tuhan ya. Boleh bangkit berdiri. Sambil bertepuk tangan
adik-adik, boleh silakan duduk semuanya. Kita mau nyiapin hati kita memuji dan sembah Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa
teman-teman, kalau kita nggak bisa masih ada yang begini, kita nggak bisa kemana, kita nggak bisa ke sekolah minggu, nggak bisa ke gereja, nggak bisa sekolah, tapi kita bersyukur banget karena Tuhan Yesus masih kasih kita nafas, masih kasih kita kesehatan. Tuhan Yesus baik banget. Teman-teman, sekarang kita mau bersukacita, mau memuji Tuhan. Yuk kita bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, di hatiku selalu adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, diberikan Tuhan Yesus. I love you Jesus. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur karena kami boleh ada lagi di tempat ini untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, jamah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami fokus untuk dengar cerita firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan semakin hari semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami dan membuat kami semakin mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah siap katakan amin. Haleluya. Shalom adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini? Kakak percaya kalian hari ini sudah siap ya dengar cerita firman Tuhan. Dan sekarang siapkan Alkitabnya. Kalau Alkitabnya belum ada di sebelah kalian sekarang kakak kasih waktu selama 1 menit untuk mengambil Alkitabnya. Oke? Sudah ya, Alkitabnya sudah ada ya di kiri kanannya ya. Yang sudah ada Alkitabnya, coba diangkat Alkitabnya. Dan yang sudah siap dengar cerita firman Tuhan, katakan yes, haleluya. Oke, kakak percaya kalian semua dalam keadaan yang sehat. Dan kalaupun hari ini ada adik-adik yang sakit dan lemas-lemas badannya, kalian harus tetap bersemangat. Karena firman Tuhan katakan di dalam Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, artinya sekalipun kita sedang sakit, sedang tidak enak badan, kita harus tetap punya semangat. Kita harus tetap bersukacita. Karena kalau kita sedih hati, kita akan merasa lebih sakit lagi dan badan kita akan terasa lebih lemah lagi. Jadi lebih baik kita bersemangat dan bersukacita. Nah, kakak mau tanya nih, siapa yang hari ini bersukacita? Angkat tangannya. Kok nggak kelihatan ya sukacitanya? Coba kakak tanya lagi sekali lagi. Siapa yang hari ini bersukacita? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Ayo, mana tangannya? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Nah, yang bersukacita hari ini katakan yes, haleluya. Sekali lagi adik-adik katakan yes, haleluya. Wow, luar biasa ya. Semua prajurit Tuhan hari ini bersukacita. Kenapa kalian bersukacita hari ini? Karena hari ini kita ketemu Tuhan Raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik, kakak mau bilang nih, sukacita itu datangnya dari Tuhan. Bener nggak? Bener dong. Yang percaya katakan amin. Ya betul, sukacita itu datangnya dari
Tuhan. Dan sukacita itu adalah salah satu dari buah roh. Karenanya yang menjadi tanda bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita punya sukacita. Kita punya buah roh yang namanya sukacita. Nah, adik-adik katakan sama-sama sukacita. Bilang kiri kanannya sukacita. Nah, sekali lagi kakak mau bilang sukacita adalah salah satu tanda bahwa anak-anak Tuhan dipenuhi Roh Kudus. Dia memiliki buah roh yang namanya sukacita. Haleluya. Kenapa sih kita harus punya sukacita? Adik-adik ada yang bisa jawab enggak? Kakak mau dengar nih. Kenapa sih kita harus punya sukacita? Supaya kita nggak sedih, Kak. Betul sekali. Apalagi supaya kita tetap sehat. Ya, betul. Supaya kita bisa senyum. Betul sekali. Nah, adik-adik coba kasih senyumnya kiri kanan. Nah, adik-adik, sukacita nggak bisa dibeli bebas. Sukacita itu mahal ya, karena dia nggak dijual bebas. Tapi gimana cara dapetin sukacita itu? Kalau kalian pengen beli mainan yang bagus, kalian pengen beli mainan yang paling keren, kalian bisa pergi ke toko mainan. Terus kalau kalian mau makan yang enak, kalian bisa pergi ke tempat makan atau ke restoran yang enak. Kalau kalian mau beli buku, kalian bisa pergi ke toko buku. Tapi kalau sukacita itu kalian bisa beli nggak? Sukacita itu bisa kalian dapat dari mana? Ternyata sukacita itu nggak bisa dibeli. Dijual dimanapun nggak bisa kita temukan. Pernah nggak adik-adik lihat ada yang jual sukacita di toko-toko? Di toko mainan ada yang jual sukacita nggak? Terus di abang-abang itu yang di jalanan itu jual sukacita nggak mereka? Nggak kan ya? Atau ada yang pernah lihat sukacita, abang-abang jual, ada yang mau beli sukacita? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Karena sukacita itu nggak dijual bebas. Kalau kalian pergi ke tempat makan pun nggak ada yang namanya menu sukacita, bener nggak? Nah, karena sukacita itu nggak bisa dibeli bebas, sukacita itu nggak bisa ditemukan di tempat-tempat jualan, gimana ya cara dapetin sukacita itu? Ternyata ada yang tahu, sukacita itu bisa didapat dengan ketemu sama Tuhan. Ketemu sama Tuhan. Gimana caranya ketemu sama Tuhan? Ketemunya gini, setiap bangun pagi adik-adik berdoa mengucap syukur sama Tuhan. Terus setiap hari juga ketika adik-adik memuji, menyembah Tuhan, kalian bisa menemukan sukacita itu. Terus waktu kalian baca firman Tuhan, ketika kalian selesai baca firman Tuhan, kalian akan merasakan sukacita, kalian merasakan kekuatan yang baru. Nah, ternyata sukacita itu kalian nggak bisa dapat dengan bebas, dengan beli di toko-toko ataupun beli di tempat makan, nggak ada sukacita. Sukacita itu hanya bisa didapat lewat hubungan sama Tuhan, lewat ketemu sama Tuhan. Caranya gimana? Lewat berdoa, lewat menyembah Tuhan, lewat memuji Tuhan, dan lewat baca firman Tuhan. Sekarang kakak mau tanya, siapa nih yang setiap hari suka memuji Tuhan? Angkat tangannya. Siapa yang setiap hari suka baca Alkitab? Angkat tangannya. Pinter. Siapa yang setiap hari berdoa? Berdoa setiap hari. Pagi waktu bangun dia berdoa, waktu dia makan berdoa, waktu dia akan mulai belajar online berdoa, waktu dia mau bobo juga berdoa, terus juga dia juga berdoa buat orang lain. Nah, itu di situ sukacita yang adik-adik bisa dapatkan.
Karena sukacita itu nggak bisa didapat dari manapun, tapi hanya didapat dari Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan sumber sukacita kita. Adik-adik, sukacita itu lebih dari segalanya. Bisa mengalahkan kesusahan kita, bisa mengalahkan kesedihan kita, bahkan mengalahkan semua ketakutan kita. Di masa pandemi ini, kita nggak bisa bebas kemana-mana, kita nggak bisa ke sekolah, kita juga nggak bisa bermain di rumah, kita juga nggak bisa kemana-mana dengan bebas. Nah, kalau kita nggak punya sukacita, kita akan merasa, kenapa seperti ini? Kita akan selalu mengeluh, dan itu nggak baik. Nggak baik untuk kesehatan tubuh kita, dan nggak baik juga buat diri kita sendiri. Benar nggak? Jadi adik-adik, firman Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ternyata sukacita itu supaya adik-adik bisa melewati masa pandemi ini dengan baik, adik-adik nggak stres, nggak yang ngomel-ngomel ke mama papa. Adik-adik harus punya sukacita itu, dan Tuhan perintahkan untuk kita bersukacita. Tuhan perintahkan untuk kita bersukacita. Katakan kiri kanannya, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa. Adik-adik, sukacita itu nggak ditentukan ya dengan keadaan di sekeliling kita. Sekalipun lagi masa pandemi, sekalipun lagi masa yang susah, tapi kalau sukacita itu datangnya dari Tuhan, itu semua tidak berpengaruh. Itu semua tidak menjadi masalah buat kita, karena ada sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Dan sukacita itu membantu kita keluar dari setiap masalah di dalam hidup kita. Karena Tuhanlah sumber sukacita kita. Dan kakak mau kasih tahu nih, dengan bersukacita kita punya pengharapan. Sukacita kita punya pengharapan. Roma 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Orang yang bisa bersukacita di tengah kesulitan atau di tengah kesakitan, itu tandanya orang itu punya pengharapan. Orang itu punya keyakinan di dalam Tuhan, bahwa apa yang dihadapi itu dia pasti bisa melewatinya, dia pasti bisa melaluinya, karena ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita. Terus sukacita itu juga membuat kita tidak khawatir dengan kehidupan kita, karena Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Tuhan selain sumber sukacita kita, Tuhan itu sumber kehidupan kita. Tuhan yang menciptakan kita. Tentu kita akan selalu bersandar kepada Tuhan. Kita akan selalu mengandalkan Tuhan. Dan sukacita itu adik-adik bisa membuat kita bernyanyi, bisa membuat kita bersyukur, dan bisa membuat kita terus menyembah Tuhan. Karena dalam sukacita itu ada kuasa yang Tuhan alirkan, yang ada kuasa yang Tuhan berikan buat kita masing-masing. Jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu, firman Tuhan di dalam Mazmur 97 ayat 12 itu berkata, bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang yang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Dengan bersukacita, kita masih bisa tetap menyembah Tuhan, kita masih bisa memuji Tuhan, dan lebih daripada itu adalah kita bisa mengucap syukur untuk semua yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Untuk mama, papa, untuk kakak, adik, untuk oma, opa, untuk sekolah kita, untuk teman-teman kita. Kita bisa bersyukur dengan semua yang ada, dan sekalipun di masa pandemi ini, kita masih bisa bersyukur karena ada Tuhan yang beserta dengan kita, karena ada sukacita Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa.
Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, kenalin nama aku Kak Feli dari kakak sekolah minggu GB Cililitan. Kali ini aku mau ngajarin adik-adik gimana sih caranya membuat bingkai foto dari sedotan. Yuk ikutin. Pertama, siapkan lem, lalu sedotan, gunting, kertas karton bekas, dan juga kertas warna. Pertama, siapkan kertas karton bekas. Di sini aku pakai kertas karton bekas dari bekas bungkus makanan ya. Dengan ukuran 20 x 20 cm. Di sini aku menyesuaikan dengan ukuran kertas warna yang aku punya. Nah, adik-adik bisa sesuaikan dengan ukuran kertas warna yang adik-adik punya ya. Setelah itu, lem permukaan atas kertas karton dan tempelkan dengan kertas warna. Setelah itu, siapkan sedotan dan tempelkan sedotan di atas permukaan kertas warna seperti yang ada di video ini. Setelah itu, tempelkan juga sedotan pada sisi atas dan bawah kertas warna. Yeay, bingkai fotonya sudah jadi. Nah, sekarang tinggal kita hias ya adik-adik. Untuk menghiasnya, di sini aku membuat pola hati dari sedotan. Nah, adik-adik bisa bebas ya berkreasi di sini. Adik-adik bisa membuat pola bunga ataupun membuat pola-pola lainnya. Yeay, sudah jadi. Gampang banget kan adik-adik buatnya? Bahan-bahannya juga gampang loh. Yuk, sama-sama coba di rumah. See you and God bless you.